Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widi dari Widi Nevan Channel. Kali ini kita mendatangi sebuah komunitas olahraga yang berkomunitas untuk olahraga seni bela diri ya, tepatnya SBTI, Seni Bela Diri Trisula Indonesia. Kita akan berbincang-bincang dengan Kak Wawan ya Kak, ya Kak Nana dan Kak Adi ya Kak. Jadi nanti kita akan mencoba menggali apa sih SBTI itu gitu kan, biar teman-teman bisa mengerti dan bila tertarik kan bisa join juga di sini gitu. Oke, assalamualaikum Kak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Wawan? Alhamdulillah. Karena sehat. Sehat. Kak Adi, sehat Kak Adi. Iya. Ini nih Kak Wawan, sorry saya mengganggu waktunya nih untuk datang ke sini untuk nanya-nanya nih Kak Wawan nih untuk masalah SBTI. Ya mungkin saya atau teman-teman pengen tahu tuh. Sebenarnya SBTI apa sih Kak Wawan tuh? SBTI. Ya, bismillah saya menjawab pertanyaannya Kak Widi ya. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang diterima. Iya. Kak Widi, tapi untuk semua masyarakat khususnya para pecinta bela diri. Alhamdulillah SBTI itu adalah sebuah perguruan ya seni bela diri Trisula Indonesia. Kenapa kita menamakan diri sebagai seni bela diri Trisula Indonesia? Karena di SBTI ini banyak sekali ragam aliran bela diri yang kita sajikan. Ya, jadi mulai dari pencak silat, kemudian ada bela diri kungfunya, ada juga ya? Ada. Kita juga ada boxingnya seperti itu. Gitu. Dan kita seni bela diri itu bukan hanya bermain di gerakan tangan kosong, melainkan juga berbagai macam senjata, mulai dari senjata Nusantara, gitu kan, itu kita peragakan, kita mainkan. Gitu. Ada kata-kata Trisulanya di situ Kak Wawan tuh. Apa tuh artinya tuh Kak Wawan tuh? Ya, Trisula ini karena SBTI dulu berawal dan lahir dari sebuah perguruan. Saya dulu belajar kepada guru besar saya, dia adalah pendiri perguruan Trisula. Oh, Trisula. Nah, sejarahnya kita sedikit bicara sejarah singkatnya ya. Sebelum lahirnya SBTI, saya dulu belajar menimba ilmu di perguruan Trisula. Yang didirikan oleh almarhum guru besar saya, Haji Arif Rahman Johan. Nah, Trisula ini adalah sebuah perguruan bela diri yang berdisiplin 3 aliran bela diri Kak Widi. Oh, dari 3 aliran ya? Ya. Apa itu? Pencak silat, kungfu itu kungfu Shaolin Selatan. Oh, kungfu ya, Selatan. Yang dibawa oleh salah satu pendekar besar dari Cina yang datang ke Indonesia, yaitu ya? Lo Banteng. Nah, kemudian ada karatenya juga. Oh, ada unsur karatenya juga ada, ya? Karena almarhum guru besar saya dulu memang mempelajari ilmu bela diri Jepang, yaitu karate, itu sampai dengan sabuk hitam juga. Nah, akhirnya dikombin sama dia dan disatukan di Trisula tadi. Oh, Trisula tadi. Oh, itu jadi agak itu yang membedakan Trisula dengan pencak silat yang lainnya ya. Jadi karena sini ada tiga komposisi bela diri ya. Iya, gitu ya. Betul. Oke, itu berarti sejarahnya luar biasa ya untuk penggabungan dari 3 bela diri tersebut. Sejak kapan sih resminya SBTI itu terutama di Indonesia tuh lahir resminya tuh? Kalau untuk SBTI-nya sendiri kita masih muda nih Kak Widi. Oh gitu. Ya, kita baru berusia 1 tahun. Oh, baru berusia 1 tahun, tapi luar biasa perkembangannya ya. Alhamdulillah. Ya, pertama saya dan teman-teman, ada Kak Nana, ada Kak Adi, ya, dan beberapa teman-teman saya yang lain. Ya, SBTI itu berdiri bukan didirikan oleh 1 orang. Oh, bukan 1 orang. Ya, ada 8 pendiri. Oh, ada 8. Ya. Banyak juga ya? Banyak juga. Ada 8 pendiri, kita satu pemikiran, satu visi dan misi, yaitu kita ingin menyehatkan dan memotivasi anak bangsa, generasi bangsa kita dengan muda. Ya, kegiatan positif, yaitu olahraga, dan kita mengangkat seni budaya tradisional bangsa Indonesia, di mana yang kita angkat adalah pencak silatnya. Dan alhamdulillah SBTI ini walaupun baru resmi berdiri 1 tahun, tapi prestasi kita sudah, alhamdulillah, Allah berikan yang terbaik. Oh, alhamdulillah ya. Udah masuk ke mana nih SBTI ini untuk prestasi ini? Alhamdulillah kita juga kemarin baru
menghasilkan satu atlet yang alhamdulillah lolos ke PPLD Kota Tangerang dan insya Allah nanti akan berangkat ke Popda. Oke, Popda. Betul, Popda 2024. 2022. Kebetulan Kota Tangerang adalah tuan rumahnya nih Kak. Oh, Kota Tangerang malah tuan rumah ya? Iya, Acara event tersebut ya? Betul. Kalau untuk kelompok usia gimana tuh Kak? Kelompok usia kita anak-anak yang belajar di SBT itu mulai dari usia 5 tahun sudah bisa belajar. Sudah bisa ikutan 5 tahun ya? Betul, karena kita ada pengelompokan mulai dari under usia dini, kemudian usia dini, pra remaja, remaja baru dewasa, umum. Berarti mulai dari 5 tahun mereka ya untuk boleh bisa latihan. Berarti kelas ya mungkin TK ya Kak ya, TK ya, dari TK udah mulai bisa ikutan latihan di sini ya. Tuh teman-teman yang istilahnya mungkin orang tua atau teman-teman yang punya adik gitu kan yang pengen ikut join ya, untuk mulai dari 5 tahun lo bisa loh ya kan. Saudara atau teman-teman yang istilahnya yang bisa direferensikan nih bisa untuk seni bela dirinya kan, boleh coba di SBTI. Ada programnya masing-masing gitu. Nah Kak, ini kan mulai baru berdiri kurang lebih dari 1 tahun ya, kurang lebih dari 1 tahun ini. Kira-kira kesulitan awal Kak untuk SBTI itu gimana sih Kak untuk perjuangan dari 0 sampai sekarang nih Kak? Ya alhamdulillah sih kalau dari saya pribadi sebetulnya bersyukur ya Allah kasih kemudahan semua nih untuk SBTI. Alhamdulillah gitu kan. Untuk masalah kesulitan saya rasa kita tidak mengalami kesulitan yang berarti lah. Dan mudah-mudahan kedepannya karena memang kita berdiri juga dengan izin Allah, amin ya kan? Dan kita untuk kebaikan semua masyarakat Indonesia khususnya gitu kan. Alhamdulillah selama ini semuanya mudah lah Kak gitu kan, mulai dari dimudahkan ya Kak ya, dimudahkan mulai dari fasilitas tempat latihan. Alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang mendukung kita gitu kan. Terus ya intinya anak-anak murid yang masuk ke kita bergabung belajar ke kita selama ini alhamdulillah orang tua mereka pun senang mendukung ya Kak ya, mendukung. Dan ya mudah-mudahan semua dilancarkan lah rezekinya. Ya amin, amin. Kak tadi kan dari kesan pribadi ya Kak ya. Nih sekarang kan mulai dari 5 tahun nih tadi Kakak bilang ya, latihan mulai dari 5 tahun sampai dari tingkat dewasa atau remaja ya. Nah kalau untuk anak-anak dengan istilahnya berusia 5 tahun ke atas lah ya, untuk menjaga moodnya mereka bagaimana sih Kak? Untuk mereka tuh, untuk meyakinkan mereka tuh di SBTI asik loh gitu loh. Apa sih Kak yang Kakak andalkan untuk mereka, untuk biar mereka semangat itu Kak? Kalau dari saya punya program yang saya terapkan ke pelatih-pelatih saya nih. Anak-anak di usia pra-usia dini, kita latihannya kita konsepkan dengan bermain. Oh bermain, ada unsur bermain di sana ya? Kita perkenalkan bela diri itu dengan konsep bermain. Jadi jangan mindsetnya bela diri adalah untuk berkelahi, itu jangan sampai. Itu dia kan ya. Karena kan tujuannya pertama anak-anak itu harus sehat. Itu. Yang kedua kita bentuk motorik mereka. Itu dengan memperkenalkan beberapa senjata tradisional yang memang sudah kita siapkan keamanannya seaman mungkin untuk mereka, safety-nya. Jadi mereka bisa bermain, mereka anggap bela diri itu bukan sesuatu yang ekstrim. Betul. Nah, tapi sebuah permainan yang akhirnya seni mengembangkan motoriknya mereka gitu kan. Itu yang tadi unsur adalah seni. Ketika seni itu sudah diterima di pola pikir anak-anak, mereka akan nyaman. Dan bela diri yang mereka pelajari bukan konsepnya aduh harus capek, lelah. Jadi mereka senang berlatih. Tadi Kakak bilang itu kan ada latihan senjata ya, yang istilahnya untuk alat yang untuk digunakan dengan secara aman. Apa aja tuh Kak? Alat kita mulai kalau untuk pra-usia dini saya perkenalkan pertama permainan senjata nunchaku atau double stick. Oh double stick, oh kayak gini nih, double stick. Oh ini sebutannya apa nih? Nunchaku. Kebetulan ini yang saya bawa. Ini memang untuk anak-anak ya. Ada lagi sebetulnya yang terbuat dari spons. Oh dari spons. Ya, jadi ketika dia terpukul atau kena bagian kepala atau wajah itu tidak melukai sama sekali. Betul. Dan mereka melihatnya bukan sebuah senjata. Kita lihat ini sebuah permainan. Kita perkembangkan motoriknya anak-anak tersebut. Akhirnya dia cinta, suka, belajar. Nanti ketika dia sudah remaja, baru kita kasih yang memang sudah berbahan yang berbeda. Ada tingkatannya ya, tingkatannya.
Ini adalah double stick apa tadi Kak? Ini nunchaku. Kalau dulu lebih dikenalnya double stick. Di masyarakat itu banyak penyebutan ya Kak, mulai dari double stick, kemudian ruyung. Oh, bisa juga disebut ruyung nih. Bisa. Iya, disebut ruyung gitu kan. Kalau disebut ruyung itu karena memang dulu double stick itu kan banyak terbuat bilahnya itu dari kayu ruyung. Oke. Oh, ini yang ini untuk tingkatan yang dewasa lah ya, udah ya dewasa ya. Mahir. Ya. Ini baru berbadan metal ya. Oke, logam. Oke, ini nunchaku ya. Iya. Double stick. Nah, saya lihat di sini ada Aduh, serem juga nih. Ini kipas. Kipas. Ya, Kipas nih. Nah, kipas. Ini senjata kipas. Oh. Jadi itulah kita perkenalkan bahwa adik-adik belajar bukan hanya dengan senjata tajam, melalui senjata tumpul. Iya, gitu kan. Mungkin selama ini ngeliatnya tarian. Penari menggunakan kipas. Tapi ya. dalam bela diri pun ada. Iya, betul. Oh, ini ada juga kipas ya. Ini aman, tidak melukai, bisa digunakan mulai dari usia 6 tahun. Oh, 6 tahun sampai dewasa. Ini ada Trisula nih. Ya, ini Trisula. Karena kita Trisula Indonesia ya, senjata utama kita ya. Ada kata-kata Trisulanya di SBTI kan? Iya. Oh, ini Trisula nih. Kalau ini untuk pelajaran ini untuk kira-kira untuk apa nih Kak? Golongan berapa tahun ini? Ini tahapannya sama ya, dari usia dini pun sudah kita perkenalkan kan. Kita tinggal sesuaikan bahannya aja Kak. Oke. Ini yang saya sediakan ini yang ada kebetulan alhamdulillah hari ini adalah terbuat dari bahan aluminium. Ya, jadi ini sangat mudah, aman, tumpul juga, tidak tajam. Jadi lebih condong ke permainan ya. Permainan aja ya, permainan seni itu sendiri ya. Itu seni ya. Gitu. Ini pun juga ada kayak semacam golok ya. Nah, ini sudah masuk ke senjata Nusantaranya. Nusantaranya ya. Ada golok Betawi ini kan. Oh iya. Ini sudah standarnya IPSI. Tumpul ya. Nah, ini tumpul. Jadi aman untuk digunakan untuk tingkatan tertentu dan dilatih dengan pengawasan khusus ya Kak ya. Begitu, pengawasan khusus dan ini aman ya teman-teman. Jadi memang buat lebih ke seni ini ya. Seni permainan. Untuk golok yang kita siapkan untuk standar pertandingan kompetisi. Pencaksilat. Kan ada logonya juga. Ada logo IPSI-nya. Sama di kujang ya. Nah, ini senjata Nusantara tradisional dari Jawa Barat. Ini namanya kujang. Ini juga aman. Oh iya, ini juga sama ya. Nggak berbahaya ya kujang ya. Sekali lagi teman-teman, ini adalah suatu alat permainan seni bela diri yang sudah aman ya. Jadi memang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak melukai dan dilatih dengan cara pengawasan khusus ya Kak ya. Gitu, ada pelatih dan pembimbingnya di sini gitu. Jadi sekiranya aman lah ya buat digunakan untuk latihan gitu. Nah Kak, kita kembali lagi ke cerita sejarah tadi ya kan. Kita kembali lagi ke cerita sejarah tadi. Jadi dari tiga seni bela diri lah ya, dari tiga bela diri dirangkum menjadi satu SBTI gitu kan. Yang menjadikan SBTI itu bisa istilahnya diterima di masyarakat Indonesia gitu. Kira-kira unsur apa sih Kak? Karena kan dari tiga ya, itu dari luar kalau nggak salah ya. Yang dua dari luar, ditambah dengan itu ya. Untuk Kakak mengkobain agar bisa diterima, itu hal apa yang dilakukan oleh SBTI itu Kak? Yang bisa diterima adalah yang pertama kita perkenalkan bahwa ya budaya, sejarah, semua kan bela diri juga membawa unsur budayanya juga. Jadi ada seperti kita ada aliran kungfu yang kita pelajari di sini. Nah, saya sesuai dengan amanah dari guru saya, kemudian masih ada ahli warisnya juga. Dan alhamdulillah kan SBTI juga berdiri resmi memang dari ahli waris. Oh, dari ahli waris ya? Ya, anaknya almarhum guru besar ya, dan mereka juga minta untuk sesuai dengan amanah yang disampaikan almarhum guru saya. Jangan sampai ilmu yang beliau pelajari akhirnya punah dibawa mati oleh beliau seperti itu. Ya, akhirnya kita para penerusnya berusaha untuk tetap mempertahankan, tidak sedikit pun ada perubahan. Ya, perkembangan itu ada. Perkembangan ada, betul. Namanya zaman semua harus penyesuaian. Nah, itu seperti itu. Dan intinya gimana caranya tadi yang Kak Widi ditanya supaya kita bisa diterima di masyarakat luas di Indonesia. Yang pertama ya kita angkat adalah budaya Nusantara, mulai dari
senjata-senjata yang Tradisional kita ya? mainkan. Ya. Kemudian arah saya untuk remaja sampai ke usia dini adalah prestasi. Prestasi. Gitu, ya, karena belajar, berlatih tanpa berprestasi akan sia-sia. Akan Itu sia-sia. buat saya. Betul, Gitu, akan ya. sia-sia. Pertama, belajar dulu, berlatih. Kemudian dari hasil ketekunan belajar, kedisiplinan dalam berlatih, bonusnya adalah prestasi. Bonusnya adalah prestasi ya. Jadi memang untuk mencapai itu nggak mudah ya Kak ya. Memang harus butuh istilahnya proses Betul. ya, proses gitu ya. Kak, untuk SBTI sendiri nih kira-kira prestasi yang tadi Kakak sebutkan selain yang udah dapat ya dicapai itu. Kira-kira untuk SBTI itu secara keseluruhan apa sih yang mau dicapai ke depan Kak? Yang mau dicapai ke depan, kalau cita-cita saya dari pribadi ada, dari teman-teman ada, ya kalau teman-teman sih pastinya para pendiri adalah berharap SBTI ini bisa seperti saudara-saudara kami perguruan yang sudah besar. Kita juga bisa ikut besar, berkembang gitu kan, dan memperluas juga dan mempertahankan budaya bangsa Indonesia. Gitu. Dari saya pribadi, saya berharap yang pertama ya sama seperti harapan almarhum guru besar saya, bahwa apa yang sudah beliau pelajari, beliau titipkan ke saya, ini tidak akan hilang. Bisa terus berkembang, banyak regenerasinya, seperti itu gitu. Dan ada cita-cita untuk anak-anak didik saya, yaitu mereka bisa berprestasi sampai puncaknya. Karena alhamdulillah kita juga ada siswa-siswi kita yang sudah berhasil dari prestasinya sampai masuk sekolah negeri tanpa persyaratan apapun. Oh, ada ya Kak ya? Ya. Berarti untuk salah satu jalur memudahkan juga Kak ya? Betul, memudahkan betul. untuk istilahnya mereka untuk ke sekolah negeri ya, gitu. Ada dari jalur prestasi ya Kak ya? Betul, betul. Oh, udah ada ya sebagian ya? Ada alhamdulillah yang masuk ke SMP, SMP. ada yang masuk ke SMA juga gitu kan. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan di tahun 2024 target saya anak SBTI di Nuncakunya ada yang bisa juara dunia. Aduh, amin. Karena kemarin kita alhamdulillah sudah ada juga yang sampai tembus ke 15 besar dunia. Oh, 15 besar dunia Ya, itu di apa tuh? Di kejuaraan Nuncakunya. Nuncakunya. Nuncaku. Nah, kalau untuk kejuaraan freestyle Nuncaku itu dari berbagai elemen usia atau pencaknya apa gimana Kak? Apa khusus SBTI? Tidak, itu mereka dari berbagai macam ragam aliran bela diri gitu kan. Mix ya? Ya, mix juga gitu. Jadi kategori usia juga mulai dari usia remaja sampai dewasa ada. Jadi kayak senjata yang kita pelajari ini bukan hanya sekedar sebagai senjata pertahanan diri, senjata olahraga, tapi memang bisa mengangkat prestasi juga. Mengangkat prestasi. Ya alhamdulillah ada wadah-wadah untuk teman-teman adik-adik kita ini yang belajar untuk bisa kita salurkan mereka ke sana. Ya. Alhamdulillah insya Allah di 2024 juga ada lagi nih murid saya nanti yang mengikuti kejuaraan dunia Nuncaku. Walaupun dunia ya? Ya, kita pelaksanaannya besok masih online karena memang harapan saya juga belum bisa muluk-muluk Kak. Karena kalau offline pastinya kan biayanya cukup besar juga. Dan di Indonesia sendiri untuk khususnya cabang yang menaungi olahraga Nuncaku ini belum ada yang bisa masuk ke KONI. Baru kita masih ada yang mungkin kayak Wushu, di sana ada kelas Nuncaku yang dipertandingkan. Kemudian kickboxing. Ada juga kategori yang mempertandingkan menggunakan senjata Nuncakunya. Paling kita bisa seperti itu. Kalau khusus untuk Nuncaku freestyle-nya sendiri, ya kita paling masih bisa ngikut yang secara online. Online-nya aja. Dan alhamdulillah itu bukti kemajuan zaman Kak. Betul ya, sekarang memanfaatkan teknologi ya, bisa untuk prestasi ya dari seni bela diri ini ya, gitu kayak. Nah, kalau untuk anggotanya nih Kak, saya lihat tadi latihan banyak juga ya. Kira-kira untuk anggotanya berapa orang tuh Kak? Kalau anggota yang ada di Tangerang, alhamdulillah sih kita 200 orang sudah ada. Oh, 200 orang. Wah, luar biasa banyak ya. Alhamdulillah. Dari setahun ini ya. Setahun ini 200 orang itu di Tangerang. Nah, sebetulnya sih kalau permintaan dari sekolah-sekolah sudah cukup banyak, cuman kita belum bisa memenuhi karena akomodir ya. SDM pelatih kita juga. Iya. Wah, berarti ini kesempatan juga nih untuk junior naik senior untuk bisa nanti dari senior untuk jadi pelatih ya. Betul. Nah, ini kesempatan ya.
ada yang muda-muda ikut ke sana. Nah, karena di betul. SBTI kita tidak mau asal menyiapkan pelatih Kak. Iya, Jadi kalau iya, di SBTI iya, itu iya. yang memang dia melatih dia harus tersertifikasi Betul. pelatih. Luar Ada biasa ya. legalitas. Ada legalitas. Jadi tidak hanya dia sudah tunjuk ditingkat ya kan? gini enggak. Enggak. Oh gitu. Nah, kalau untuk tingkatannya nih Kak, nih saya lihat pakai sabuk ya. Iya. Untuk yang remaja 5 tahun itu masuk itu awalnya sabuk apa tuh Kak? Semua ya Kak, baik itu yang pra usia dini maupun dewasa, ketika dia baru belajar, tingkat pertama adalah sabuk putih. Putih. Ya, sabuk Oh, putih. iya. Tingkat kedua ada sabuk kuning, ini masih kategori dasar. Putih dan Putih, kuning, dasar. ya, dasar. Oke. Nanti di atas kuning itu ada sabuk hijau. Oh, hijau. Nah, ini sudah mulai ke tahap Ini. selanjutnya. Nah, dari hijau berlanjut ke biru. Biru, Biru ada merah, merah. hitam. Ini udah pendekar yang hitam-hitam polos ini. Oh, Nah, iya nanti iya iya baru iya, ada iya. grid. Nah, hitam. kemarin saya dapat informasi nih, kalau misalnya pun mereka untuk di sabuk itu tidak mengenal usia, tapi sabuk. Ya. Walaupun usianya 15 tahun sama 10 tahun, misalnya sabuknya sama-sama hitam, berarti sama-sama hitam. Iya, Gitu. Oh gitu, jadi nggak pengaruh kalau usia itu ya? tidak Oh, pengaruh tergantung dari sabuk. dari sabuk. Oh iya iya iya, berarti ya kayak semacam Karena mbaknya nih. sudah diberikan sesuai dengan Oh iya iya hanya iya, iya. hanya materi latihan Kak. Kalau materi Hmm. latihan kita tetap sesuaikan dengan usia. Dengan usia iya. Ya, Betul. kalau dia usianya usia dini, walaupun dia sabuknya sudah merah, Merah. sudah biru, Oke. itu kita sesuaikan dengan kemampuan usianya. Karena kan fisik tidak bisa dibohongi. Iya betul Gitu, betul gitu. betul. Kita tujuannya sehat, jangan sampai siswa-siswi kita itu jadi sakit. Oh benar benar sekali. Yang harus Iya, kita iya, iya, utamakan. iya, iya. Jadi belajar jangan sampai kita niatnya belajar nih, tapi setelah kita masuk dalam belajar itu akhirnya kita merusak diri kita, itu tidak boleh. Benar benar. Itu kan benar, benar. belajar harus ada kemajuan. Kemajuannya. Mulai dari kesehatannya, Iya, terus iya, iya, iya. pengembangan dan perkembangan dari Oh, pembelajaran benar. tersebut. Oke, kalau dari teman-teman ya adik-adik kita latihan, kalau untuk naik tahap untuk ke tahap selanjutnya itu untuk naik ban ya tingkatan ban, itu butuh waktu berapa lama Kak? Untuk dasar itu maksimal dia belajar 1 tahun di sabuknya, baru nanti boleh ujian. Per 1 tahun ya, Ya, baru ujian Untuk naikkan. sabuk putih. Oh, itu sabuk Ya putih. minimal, Oh, ya minimal 6 bulan. 6 bulan. Karena di setiap tahap kan kita ada target-targetnya Kak. Oh, Kayak di dasar iya, ini iya, sabuk iya. putih sampai ke kuning. Sabuk putih tahapnya pengenalan. Pengenalan aja ya, basic pengenalan ya. Jadi mulai gerak, pukulan itu seperti apa, tendangan seperti Iya, apa, iya, iya, iya. tangkisan sambil seperti bermain apa. itulah program itu tadi. Oke, Nah, jadi main dia sambil berlatih. Nah, nanti naik ke tingkat berikutnya sudah mulai penguasaan. Penguasaan. Ya, nanti ada kemahiran, kemantapan. Berarti hebat juga nih, udah sabuk hitam ya. Adik kita nih udah 2 orang ini perempuan di usia yang istilah Ini remaja lah ya. SMA, iya. Iya. Oh, SMA ya? Oh, masih SMA dua-duanya. Oh, ini sabuk hitam juga kan? Oh, sabuk hitam ya. Oh, berarti luar biasa ya, dengan intensitas latihan yang luar biasa mereka ya untuk sabuk hitam ini. Yang adik ini juga kita sabuk merah gitu kan. Kelas berapa nih kalau yang segede gini? Ini masih SD Oh, kelas masih SD? 5 Udah sabuk merah ya? merah, Luar yang biasa. satunya SMPK. SMP Ya, ya. kelas 2. Ini ikutnya sudah lama juga, mulai dari SD kelas 2 dulu ikut. Gabrielnya namanya Gabriel. Oke. Gabriel bergabung sama saya belajar itu mulai dari kelas 2. Kelas 2 SD. Wah, berarti udah 3 tahun yang lalu ya. Iya. Udah ban merah ya. Betul, betul. Oke, oke. Nah, ketika saya sudah resmi berada di SBTI, beliau juga memutuskan orang tuanya untuk anaknya di SBTI aja kan. Karena saya iya, iya, selain iya, iya. melatih difokuskan di perguruan, Iya, saya ada kelas privatnya Iya, juga. iya, iya. Nah, apa yang Kak Wawan mau sampaikan kepada orang tua nih agar istilahnya mempercayakan anak mereka untuk berlatih di SBTI nih Kak, ya kan? Ya. Yang saya sampaikan sih ya Kak Widi, untuk para orang tua yang ada di khususnya di Kota Tangerang ya, dan untuk seluruhnya gitu kan, jangan pernah ragu dan takut untuk memasukkan anaknya ke sebuah klub bela diri atau ke tempat-tempat latihan bela diri gitu. Dan khususnya mungkin yang berdomisili di Kota Tangerang bisa gabung dengan kami SBTI, nggak perlu khawatir nanti dengan anaknya belajar bela diri, pencak silat maupun karate itu nanti anaknya yang terluka atau seperti apa gitu. Tidak perlu khawatir karena kita
khususnya SBTI kita punya program sesuai dengan kadar usianya masing-masing. Seperti itu. Yang penting anak sehat, bahagia dalam belajar, berlatih, dan insya Allah prestasi tujuannya. Iya, Seperti itu. amin. Oke. Nah, untuk kita ke pertanyaan terakhir nih, Kak, karena Iya. memang durasi gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bikin segmen selanjutnya nih bisa ya untuk ininya. Ini harapan SBTI secara organisasi nih, Kak. Secara organisasi, harapan SBTI itu seperti apa disampaikan ke para penonton kita nih, Kak? Ya, untuk harapan kami semua para pengurus di Seni Bela Diri Trisula Indonesia, yang pertama SBTI bisa meramaikan berprestasi di organisasi IPSI khususnya. Oke, IPSI Gitu ya. kan, kita juga bisa sama-sama ikut mensupport seperti teman-teman perguruan-perguruan yang lain untuk bisa melahirkan pesilat-pesilat yang terbaik pastinya untuk membela merah putih di Iya, event-event internasional maupun nasional. Iya. Seperti itu, Kak. Dan kita berharap SBTI bisa semakin luas, bukan berarti Amin. kita Seni Bela Diri Indonesia hanya ada di Indonesia, tidak. Oh, tidak. Tapi Iya. kita akan berharap bahwa Seni Bela Diri Trisula Iya, Indonesia akan berkembang juga Iya. di luar Indonesia. Iya, Cuman amin. maupun ada di Malaysia, Iya, ada di iya. Eropa atau yang lainnya, Indonesia akan selalu ada. Amin. Mudah-mudahan ya, Kak ya. Iya. Mudah-mudahan tujuan yang mulia ini akan tercapai ya, Kak ya. Karena Amin. memang untuk kita kembali ke olahraga itu sendiri ya, ke seni tadi Iya. gitu kan. Apalagi terbuka lebar buat temen-temen atau buat para orang tua, khususnya di Tangerang atau di Banten ya kan. Masih terbuka lebar untuk atlet-atlet kita ya, Kak ya. Ya, untuk atlet-atlet kita untuk prestasi di peluangnya sangat luar biasa nih, akan terbuka. Jadi jangan pernah ragu gitu untuk bergabung ke SBTI ini, Kak ya. Oke, Kak, gitu aja, Kak, untuk hari ini. Saya terima kasih banyak nih udah mengganggu waktunya nih saya nih ya kan ke SBTI ini. Nanti mungkin kita untuk ke depan bikin segmen-segmen yang lainnya nih gitu kan, karena memang keterbatasan durasi nih, Kak ya gitu. Oke, terima kasih Kak Wawan, terima kasih Sama-sama, waktunya Kak Kak Nana ya. Makasih Kak Adi ya. Makasih juga buat adik-adik ya. Semoga latihannya dilancarkan ya. Amin, Dan amin. tujuan utamanya kalian dapatkan, yaitu seni bela diri tersebut ya. Mudah-mudahan kalian bisa berprestasi nggak tanggung-tanggung secara nasional maupun internasional. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.